Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai agensi cost atau biaya keagenan yang berkaitan dengan pembagian dividen. Nah, kelompok 6 akan mengambil kasus dari MPMX atau PT Mitra Nastika PT Mitra Pinastika Mustika Tbk. Nah, mengapa kita mengambil kasus mengenai saham MPMX ini? Karena saham MPMX ini sempat menjadi bahan perbincangan di kalangan pebisnis saham. Nah, kalau kita melihat pergerakan dari chart MPMX, memang ada yang aneh dengan saham ini karena dia naik terus selama 2 mingguan. Di satu sisi, tidak ada yang spesial dengan saham ataupun emiten ini. Tapi setelah kami melihat, ternyata penyebab naiknya saham MPMX ini ada dua hal yang menyebabkan pelaku pasar terus membeli saham ini. Yang pertama itu laba bersih MPMX yang melonjak tajam. Dapat diperhatikan ini ada laporan keuangan laba rugi konsolidasi MPMX. Bisa diperhatikan ya. Nah, dari laporan keuangan laba rugi konsolidasi MPMX ini kita dapat mengambil informasi ternyata laba bersih MPMX per 31 Desember 2017 itu hanya sekitar 412 miliar. Namun per 31 Desember 2018 labanya tiba-tiba melonjak menjadi 3,7 triliun. Dengan kata lain, kenaikan laba bersihnya itu sekitar 798%. Nah, di sini masalahnya adalah laba sebesar ini bukanlah didapatkan murni dari aktivitas operasionalnya. Kita bisa melihat penjualan bersih MPMX ini cuman naik sekitar 7% dari 14 triliun ke 15 triliun atau naiknya hanya sekitar 7%. Malah justru akun laba neto dari operasi yang dilanjutkan ini mengalami penurunan yang cukup tajam karena adanya kenaikan beban. Di tahun 2017 hanya sekitar 285 miliar, tetapi di tahun 2018 naik menjadi 3,6 triliun. Nah, inilah akhirnya yang menyebabkan laba bersih secara keseluruhan langsung meroket. Seharusnya perusahaan yang fundamentalnya bagus itu adalah perusahaan yang mampu menaikkan laba dari operasi usahanya dan bisa terus berkelanjutan atau continue. Namun di sini masalahnya adalah laba dari operasi yang dihentikan sifatnya cuma temporer. Maka kemungkinan besar perusahaan hanya akan mendapatkannya di periode itu saja. Setelah itu, pada periode selanjutnya, ketika tidak ada lagi laba tersebut dan operasional perusahaan tetap di situ-situ saja, maka ya sudah, labanya akan kembali seperti semula. Jadi mana bagian yang spesialnya? Spesialnya adalah ketika ada berita laba MPMX naik tajam, maka sebagian besar pelaku pasar akan menginterpretasikan, wah, fundamentalnya mulai bagus, sehingga waktunya kita beli saham. Pasti seperti itu kan. Momen seperti ini juga akan dimanfaatkan oleh bandar. Antara lain pemain-pemain pasar akan menggoreng berita positif ini, yaitu laba naik dan dividen naik, dengan cara mendongkrak atau istilahnya menggoreng saham, sehingga bandar ini sebenarnya juga bermaksud untuk menjebak kita trader retail agar ikutan beli sahamnya. Nah, selain karena laba bersih MPMX yang melonjak tajam, yang kedua itu adalah alasannya karena MPMX ini akan membagikan dividen jumbo, membagi dividen dalam jumlah besar. Nah, karena MPMX berhasil memperoleh laba segede gaban ini, akhirnya manajemen memutuskan untuk membagikannya dalam bentuk dividen, di mana nilai dividen per share-nya itu adalah 480 per saham, dan dividen yield-nya luar biasa, 33%. Maaf, ini kepencet. Bentar ya. Nah, dan tadi dividen yield-nya itu sangat besar, 33%. Padahal saham sekelas Indofood saja itu dividen yield-nya cuma sekitar 3%. Nah, sehingga ketika MPMX sudah mulai naik 2 mingguan, MPMX ini jadi trending topik. Banyak sekali trader yang mau membeli MPMX karena mau mendapatkan dividen dan karena dividen yield-nya tadi yang sangat besar, yaitu 33%. Banyak juga trader yang mau beli MPMX dan menjual di tanggal cream date-nya, sehingga trader cuma mengincar capital gain-nya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Miss Lia. Tidak dapat dividen juga tidak apa-apa, yang penting mendapatkan capital gain di kemudian hari. Kemudian kita masuk mengenai pembahasan kasus dividen saham MPMX ini. Karena MPMX sudah naik jauh-jauh hari sebelum dividen,
Maka inilah yang seharusnya diwaspadai karena resiko dividen trap-nya itu sangat besar. Apalagi fundamental MPMX ini juga nggak ada yang spesial, bahkan kenaikan labanya juga tidak jelas. Ternyata benar, setelah tanggal ex-date-nya MPMX langsung anjlok 24% pada saat opening. Ntar saya lihatkan ya. Nah, ini adalah bid offer serta ini adalah bid offernya, dan ini adalah grafik MPMX saat ex-date. Nah, ini dapat kita ketahui yang di lingkaran merah ini bahwa langsung turun 24%, langsung auto reject ke bawah. Terus di gambar grafiknya ini kan ada bulatan merah menunjukkan bahwa gap down yang sangat besar saat ex-date, padahal volume saham sebelumnya itu sangat tipis. Tentu saja kalau Anda ngotot beli dividen sehari sebelum June date, maka Anda akan terkena dividen trap secara telak. Jadi kesimpulannya, kalau Anda mau mengincar dividen, nggak peduli Anda trader ataupun investor, Anda harus memperhatikan tips-tips berikut. Yang pertama, perhatikan fundamental perusahaan. Dividen yang besar belum tentu fundamental perusahaannya itu bagus. Kalau kalian ingin lebih aman, tenang secara psikologis istilahnya, maka incarlah perusahaan yang bagi dividen dan fundamentalnya itu bagus. Misalnya saham-saham seperti blue chip, itu sebagai contoh saja ya. Yang kemudian yang kedua adalah cari perusahaan yang membagi dividen besar dan stabil. Nah, ini poin pentingnya, stabil. Kalau ada perusahaan bagi dividen besar sekali di tahun ini, tetapi tahun sebelumnya dividennya sangat kecil atau bahkan tidak membagi dividen, harusnya saham-saham seperti itu patut dipertanyakan. Harusnya kan lebih aman kalau kalian mengincar perusahaan yang membagi dividen besar dan stabil. Stabil tuh jadi selalu membagi dengan payout ratio yang konsisten. Nah, perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus ini pun sahamnya bakalan balik naik lagi meskipun di tanggal ex-date-nya jatuh. Dan yang ketiga adalah harus juga memperhatikan faktor teknikal. Grafik saham itu penting. Grafik saham itu penting. Kalau ada perusahaan yang membagi dividen besar tetapi volume sahamnya tipis, saham tidak liquid, maka saham-saham ini resikonya besar dan sangat mungkin kenaikan saham di tanggal-tanggal sebelum June date itu adalah jebakan bandar atau yang disebut trap tadi ya. Kemudian sepertinya segitu dulu pembahasan mengenai MPMX yang berkaitan dengan agensi cost dari kelompok 6. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.